Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Barasuki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti yang terlihat di belakang pada hari ini, insya Allah dari Yayasan Beasiswa dan Ligi akan melaksanakan workshop atau seminar mengenai pengobatan alasumi. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya dimanapun berada, dan mudah-mudahan kami semua jaga supaya kedepannya kami bisa juga menyelenggarakan acara-acara yang lebih baik lagi, yang kiranya bisa juga diterima secara luas dan diamalkan oleh pemirsa Barasuki dimanapun berada. Terima kasih saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kami ucapkan terima kasih padamu yang mulia, kekasih Allah. Padamu ya Rasulullah, padamu ya Habiballah. Sungguh kami rindu padamu, sungguh kami rindu padamu. Kami semua melangkah ikuti jalanmu, jalan yang kau tunjukkan pada pewarismu. Ya ulama amilin, ya suhada solihin, semoga Allah meridhoi, semoga Allah meridhoi. Berzikir dan berdakwah kami jalankan, berdakwah berziarah kami laksanakan. Di sini kami berkumpul, di sini kami berjuang. We are heavenly healing team. We are heavenly healing team.
dan berdakwah kami jalankan. Berdakwah, berziarah kami laksanakan. Di sini kami berkumpul, di sini kami berjuang. We are Heavenly Healing Team. We are Heavenly Healing Team. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islam wal iman wasihah wa afiyah. Segala puji bagi Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang memudahkan kita semua berkumpul pada hari ini dalam acara seminar workshop service dari grup Heavenly Healing Team. Para peserta masih berdatangan dari berbagai tempat, tapi kita harus segera melanjutkan acara ini sesuai jadwal karena ada banyak acara yang akan kita lakukan. Untuk kelancaran itu harus on time, walaupun belum semuanya hadir. Ustaz Kamsari LC tidak bisa hadir ke acara ini. Beliau memohon maaf karena jika beliau datang ke sini, ketika pulang ke Singapura harus melakukan karantina selama 10 hari dan juga harus melakukan tes PCR lagi sebanyak 5 kali. Dan beliau banyak acara mengajar diploma, berdakwah, berceramah, sehingga jika harus karantin selama 10 hari akan merugikan banyak muridnya. Karena itu dia mohon maaf tak bisa hadir ke acara ini. Ya akhir, langsung saja saya akan masuk ke acara inti pembukaan, dan saya juga akan menggantikan Dr. Ustaz Kamsari untuk berbicara tentang pentingnya dan mujarabnya Tibun Nabawi setiap saat. Jadi Tibun Nabawi atau pengobatan kenabian, atau juga bisa dikatakan pengobatan secara spiritual, adalah produk lama, adalah hal atau kegiatan yang sudah dikerjakan semenjak ribuan tahun yang lalu. Sebelum maju dan pesatnya ilmu medis kedokteran, yang paling diandalkan adalah pengobatan secara spiritual atau herbal atau supranatural. Dan sekarang karena seiring pesatnya majunya pengobatan medis, sehingga orang-orang itu lebih condong, lebih tertarik
untuk mempelajari pengobatan secara medis. Itu juga hal yang lumrah dan yajuz, diperbolehkan. Dulu itu orang-orang itu tertarik untuk mendalami yang namanya supranatural. Semua agama, baik itu Muslim, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu. Jadi sebenarnya untuk melakukan pengobatan ruqyah ataupun pengobatan spiritual tidak perlu seorang muslim, dan juga tidak perlu membaca ayat ataupun zikir ataupun asma ataupun sholawat, karena kita menggunakan yang namanya kekuatan dari dalam tubuh kita. Manusia itu pada dasarnya, semua manusia, semua agama, keyakinan terdiri dari 4 unsur. Pertama adalah dari tanah, kedua adalah dari air, ketiga dari udara, 4 dari api. Nah, api inilah yang kita olah dengan berbagai metode untuk menimbulkan energi yang besar untuk bisa digunakan sesuai dengan apa keperluannya. Bisa untuk medis, penyakit medis, atau bisa juga untuk penyakit non medis yang kita kenal di sini sebagai sihir, santet, guna-guna dan sebagainya. Itulah kenapa lihat orang Hindu, orang Buddha, sakti, orang Kristen, Yahudi bisa juga meruqyah yang kesurupan tanpa baca ayat, baca zikir, asma Allah atau salawat. Bisa, tapi hanya mengusir pergi, bukan untuk membunuh atau membakar. Jika kita ingin membakar dan membunuh makhluk gaib yang jahat itu, maka pakailah ayat Allah, pakailah zikir, zikrullah, baca salawat, baca asma dan sebagainya. Jadi banyak metode untuk mengusir saja. Tapi kalau untuk membunuh atau membakar, hanya bisa dengan kalamullah, zikrullah, asma Allah dan sebagainya. Tahu enggak, untuk mengusir makhluk gaib seperti kuntilanak, tahu kunti? Halo? Tahu kunti enggak? Yang lihat pernah lihat kunti, angkat tangan. Belum salaman. Yang lihat aja, lihat di rumahnya kah, atau di kebun, di kantor. Saya tidak ada kunti. Percaya? Ya iyalah, banyak kok, ada di mana-mana. Ada di hutan, ada di sungai, ada di gedung. Saya nih tadi malam kan di sini mengecek ruangan. Saya di belakang itu jelas sekali. Tadi malam ada yang jalan jelas sekali, kayak orang tiba-tiba hilang. Saya kira orang beneran kan, kayak ngeliatin aja jalan, hilang. Oh berarti maaf siapa kan? Itu biasa kok. Ada di mana-mana yang begitu. Oleh kunti, gak usah baca. Bawa apa? 10 lidi, 2 helai aja. Jangan 1 gepok, 2 helai, 1 lidi aja. Kuatkan mental, kuatkan keberanian, hadapi, kepret, pasti lari. Perlu juga mental, perlu juga keberanian. Kalau itu juga cuma kayak ya dia juga gak akan takut. Makhluk jin itu kalau lihat kita lebih serem dari mereka takut. Percaya nggak?
kita baca. Makhluk jin, mau itu genderuwo, kuntilanak, pocong, kalau lihat kita lebih serem dari mereka, kita takut sama kita. Makhluk kayak kita punya perasaan, punya marah, punya rindu, punya cinta, dan sebagainya. Karena itulah ada di mereka suka sama orang, ya kan? Jatuh cinta sama orang, ingin nikah sama orang, karena itu kan makhluk, gitu. Bisa membakar mereka. Kalau untuk manusia gampang, terus tahu ilmu tubuh. Ada 8 poin di tubuh kita, yang bila kita itu pijit, itu bisa mengganggu minimal keberadaan mereka di dalam tubuh orang. Jadi ruqyah itu luas, nggak hanya secara apa orang bilang syar'i ya. Jadi apa itu saja. Janganlah kita merasa paling bisa, paling hebat, paling benar, dan orang meruqyah tanpa dari Quran hadis disebutnya apa? Syirik, bid'ah gitu kan. Terus kalau terjadikan fenomena ini ruqyah syar'i, dan orang meruqyah dengan daun kelor langsung dikomentarin, ini gak ada dalilnya, gak ada hadisnya. Sempit pemikirannya. Kalaupun dari hadis, apakah haram pakai barang itu? Apakah harus ada di hadis pedomannya? Segala hal aja tanya coba. Kehidupan. Kalau kita mau sportif, hanya ingin dan hadis, kita semuanya bid'ah. Asli. Dari penampilan, dari kendaraan, dari ruangan. Ada lampu di masa Nabi. Ada mukayif AC di masa Nabi, ada enggak? Ya kan? Nah begitu. Jadi harus kita tuh terbuka, open minded. Walaupun tidak ada di hadis, tidak ada dalilnya dari Nabi, hal yang baik, tidak menyalahi syariah, tidak membahayakan, apa salahnya? Pakai garam ada hadisnya. Pakai bawang apa? Bawang merah. Pakai banyak hal kok. Gampang kok itu. Gampang untuk mengusir itu, gampang. Hanya mengusir, apa masalahnya? Kalau diusir, datang lagi, itu masalahnya. Ya kan? Gitu aja. Kalau mengusir mah, bisa kurang dari semenit. Tapi setelah diusir, seperti itu tidak dipakai ibadah, tadi dipakai dua kegiatan zikir baca Al-Quran, datang lagi makhluk gaibnya. Ya usir lagi lah. Enggak ada sekali itu ruqyah, enggak ada. Orang kesurupan kan kita sembuhkan, sembuh. Apa itu abadi? Tidak lah. Dengan perbuatannya. Kalau orang itu setelah diruqyah, itu orang soleh, selalu beribadah, taat beribadah, menjauhi maksiat, dosa, dia aman. Terus dia berbuat dosa, ya dia jebol lagi. Gak ada pertahanan sehingga gaibnya bisa lagi masuk ke dalam tubuh itu. Ya, fair. Jadi apa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu nih ada, saya sedang suatu jadi wacana. Katanya orang gak bisa lihat jin, betul nggak? Dalilnya adalah dari Imam Syafi'i. Waqala Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bibuhtanin azim, atau faqad kafar. Artinya barang siapa yang berkata aku lihat jin, aku bisa lihat jin, sungguh orang itu yang ngomong telah datang dengan suatu buhtan, kebohongan azim yang besar. Ini biasanya jadi dalil nih, ini namanya apa? Ini maqalah, ini ucapan dari Imam Syafi'i. Yang dimaksud itu orang awam kayak kita
yang nggak lihat jin, betul. Tapi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan sejak lahir, mau dia Muslim mau dia Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, kafir pun sekalipun orang kafir diberikan suatu kelebihan dari lahir bisa lihat. Dan disebut dengan indigo, ya kan? Sixth sense, gitu. Bagi mereka beda. Orang awam betul nggak bisa lihat jin. Tapi kan kalau orang dari lahir, ruhnya itu lebih halus dari ruh yang lainnya, sehingga lebih peka, bisa lihat makhluk gaib. Banyak kok. Itu bukan halusinasi. Sebut para sholihin, wali, dan jin, semua lihat? Enggak. Tidak semua orang soleh, ke semua wali bisa lihat jin, tidak bisa. Soleh dia wali, dia tidak lihat jin ya, terserah Allah dong. Pas suatu kebetulan, kalau dia soleh, dia wali, bisa lihat jin, enggak juga. Jadi kenapa orang bisa lihat atau indigo? Karena ruhnya lebih halus dari yang lainnya. Jadi dia bisa lihat makhluk gaib, gitu kan? Nah, jadi itulah orang itu mudah dengan yakinnya mematakan suatu kondisi, memberi fatwa, semua dipukulakan. Itu kan besar kita dia suatu dalil dimanapun langsung dijadikan suatu kemutlakan gitu loh, semua sama begitu. Itu adalah namanya apa? Namanya aksaruhum, mayoritas begitu, tapi tidak semuanya begitu. Paham nggak? Jadi harus lebih dewasa, terus lebih bijaksana dalam menyikapi segala hal dalam hidup ini. Begitu. Manusia itu luar biasa, misteri. Apa kata bahwa manusia adalah saudara-saudari alam semesta, dan alam semesta adalah saudara besar dari manusia. Kalau kita pelajari itu luar biasa. Itulah kenapa jadi khalifah. Jadi memang udah luar biasa penciptaannya itu. Kalau semua potensi dalam diri manusia itu kita kembangkan, luar biasa. Lalu kenapa ada orang kan bisa ngangkat tubuhnya, bisa jalan di atas air, murni, tanpa bantuan jin, tanpa bantuan khodam, murni itu karena dilatih jiwanya, spiritualnya, sering tapa, semedi, khalwat, sering puasa, sering gak tidur, menahan hawa nafsu, sehingga muncullah ruhnya, jiwanya lebih dominan. Ketika jiwa lebih dominan, sehingga tubuh jadi jiwa, jadi ruh. Manusia, kita kan secara umumnya tubuh jasad yang lebih dominan, sehingga ruh itu dikerangkeng, ruh itu dipenjarakan dalam tubuh kita. Jadi jasad, jadi manusia, jalan, makan, minum, tidur, ya kan? Orang yang melatih spiritualnya dengan sering puasa, ke orang lain non muslim apa mungkin sering berzikir, nahan nafsu, sehingga ruhnya menjadi lebih kuat, sehingga dominan dan keluar dari jasadnya, menyelimuti jasad jadi ruh itu. Keberlakuannya. Ruh kayak apa kemampuannya? Bisa terbang, tembus ke tembok, lihat dari tembok. Itulah kenapa orang bisa lihat dari tembok. Bisa suatu karomah ya, karomah ada. Karena dia udah kaya ruh jasadnya, sehingga sakti tanpa baca-baca, tanpa baca ayat, zikir ataupun asma. Ditambah itu lebih hebat lagi,
Udah anak kita melatih ruh kita, tambah baca ayat salawat luar biasa, pengen aja. Apa Wali Songo bisa mengambil hati orang-orang Nusantara? Kenapa? Hanya akhlak saja kan? Hanya baik saja kan? Sakti, sehingga orang pindah ke Wali Songo. Hanya datang pakai sorban, pakai jubah, jenggot, baik, sedang tua, orang nggak akan pindah. Dihajarkan mereka oleh santet, oleh sihir, diajak bertanding, mengalahkan. Lebih hebat kemampuan spiritualnya, sehingga orang-orang Nusantara mengikuti agamanya Wali Songo. Ya saya harus juga on-time sama waktu saya. Intinya, walaupun zaman sudah secanggih ini, ilmu medis semakin canggih, semakin maju, janganlah kita melupakan atau sampai kita menyepelekan Tibbun Nabawi. Banyak kasus ketika medis tidak bisa menyembuhkan suatu penyakit, ternyata Tibbun Nabawi lah yang bisa menyembuhkan. Ya, dengan air saja, bismillah, bisa menyembuhkan penyakit. Percaya nggak? Nih, Ruqyah pasti udah mengalaminya. Jadi hanya baca aja apa? Basmalah, Al-Fatihah, simpel kan? Bismillah, bisa menyembuhkan penyakit yang sangat berat di medis. Ya itu disebut Allah sekali, ditiupkan. Siapa Allah? Pencipta. Kayak apa hebatnya? Kayak apa besarnya? Kayak apa agungnya? Kalau kita yakin, ikhlas, jadi itu sekali Allah aja. Tidak ada Al-Fatihah 7 ayat yang panjang kan? Kalau kita yakin, kita ikhlas, kita bersih hati bersih, insya Allah semua masalah beres. Dalam Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Syifa'u min kulli da', itu obat dalam semua penyakit. Jadi ada namanya teori panduan untuk meruqyah. Itu buat pemula kayak kita. Ingin meruqyah, ini bacaannya. Ini yang ada yang sakit medis, ini bacaannya. Pemula. Pas orang udah naik ke maqam hakikat, udah lagi. Tanpa baca-baca, cuma lihat aja, ingat aja, itu jadi. Percaya nggak? Karena Allah yang bekerja. Dan kita menganggap kita tuh bisa pintar baca ini adab-adabnya, ini panduannya menyembuhkan. Itu sombong kan? Kita secara langsung merasa kita bisa menyembuhkan, hanya diri kita saja yang bisa dengan ini bacaannya lewat mulut kita. Itu sombong namanya. Kita baca juga ya ke Allah juga harapannya. Apapun yang kita baca, yang kita kerjakan itu Allah harapannya. Nah, orang udah mau hakikat, obat dari apapun yang dia lihat, daun petik jadi obat. Dia ada ada kue jatuh di tanah, diambil jadi obat. Karena itu sudah hakikat, insya Allah. Saya sudah setengah jam berbicara. Sekarang kita akan terus lagi ke acara berikutnya. Lanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran tentang syifa dari Ustaz Taufik Nasrullah. Ustaz, siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
الكافرين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء
يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara berikutnya yaitu adalah coffee break. Jadi para peserta bisa mengambil kue dan minuman di luar dari ruangan ini. Nah, ambilnya satu aja ya, jangan dua. Karena sudah takar pas untuk para peserta. Waktunya selama 20 menit. Jadi silakan santai dulu, ambil kue-kue dan minuman di luar samping sampai jam 10:10. Saya minta jam 10:10 sudah kembali di ruangan ini. Terima kasih.